Berdasarkan data World Economic Forum pada 2016, 8 juta ton plastik mengalir ke laut setiap tahunnya. Padahal, dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai menjadi partikel kecil. Beragam teknologi telah ditawarkan untuk mengatasi hal tersebut. Kali ini, kita akan membahas tentang 7 teknologi masa depan pembersih jutaan sampah di laut. Eits, sebelum kita lanjut ke video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, let's check this out. 4Ocean. 4Ocean adalah bisnis yang bertujuan untuk membersihkan lautan dan garis pantai dunia. 4Ocean Mobile Skimmer mengambil sampah laut dari jalur air manapun dengan menggunakan kapal hemat bahan bakar ini. Terdapat lengan hidrolik di depan untuk mengarahkan sampah ke sabuk konveyor yang mengarah ke karung super dengan kapasitas hingga 220 ton sampah. Dengan panjang lebih dari 22 kaki, tim 4Ocean Mobile Skimmer berharap menjadi inovator untuk membersihkan lautan dunia. Skimmer hanya membutuhkan beberapa orang untuk menjalankannya, dan kapal ini akan dapat mengumpulkan lebih banyak plastik dalam waktu jauh lebih singkat dibandingkan dengan metode lain. Ocean Cleanup. Alat ini adalah upaya kedua di Ocean Cleanup untuk membuktikan konsepnya dalam mengumpulkan sampah dari zona akumulasi plastik terbesar di lautan dunia. Sistem ini terdiri dari pelampung panjang yang berada di permukaan air dan jaring yang menggantung di bawahnya. Floater memberikan daya apung ke seluruh sistem, sementara skirt mencegah kotoran keluar di bawahnya dan mengarahkan ke sistem retensi. Alat ini secara alami dibawa oleh angin, gelombang, dan arus. Namun, untuk menangkap plastik perlu ada perbedaan kecepatan antara sistem dan plastik. Dengan menggunakan jangkar laut untuk memperlambat sistem, hasilnya plastik dapat ditahan dan ditangkap. Sistem terapung ini dirancang untuk menangkap plastik mulai dari potongan kecil berukuran milimeter hingga puing-puing besar, termasuk jaring ikan besar yang dibuang, yang lebarnya bisa mencapai puluhan meter. Aquamarine. Menghadapi sampah di lautan bukan satu-satunya solusi untuk membuat lautan bersih, tapi membersihkan salah satu sumbernya adalah solusi lain. Tidak sedikit sampah di lautan berasal dari saluran sungai. Oleh karena itu, sungai juga memerlukan alat yang mampu menyaring sampah atau benda lain di sungai. Aquamarine hadir dengan peralatan pemanen gulma air dan pengumpul sampah air. Aquamarine mendesain dan memproduksi berbagai macam sistem peralatan yang memungkinkan untuk membersihkan gulma air dan puing-puing yang mengapung dari waduk, pelabuhan, sungai, danau, bahkan di tepian pantai. Peralatan ini akan membantu membersihkan lautan dengan cara mencegahnya dari salah satu sumber di mana sampah lautan berasal. Waste Shark. Waste Shark merupakan sebuah konsep yang dipasarkan melalui perusahaan Rand Marine Technology yang berbasis di Rotterdam.
Peralatan ini dirancang untuk mengumpulkan sampah dan berenang melalui perairan tertutup dengan remote control. Alat ini juga dapat memindai dan memantau kondisi lingkungan laut, mengirimkan data tentang kondisi air kembali ke titik pusat komando. West Shark memiliki daya dukung hingga 160 kg dengan masa pakai baterai 8 jam dan berat hanya 39 kg tanpa muatan. Mulut hiu melahap plastik, mikroplastik, tumbuhan asing, dan semua jenis puing yang mengambang. Alat ini diprogram dengan titik GPS untuk mengkonfigurasi tempat sampah berkumpul, serta jalurnya dapat diprogram dan dipantau dari jarak jauh. Saat ini, West Shark dipasarkan dalam dua format. Kelas A adalah unit kendali jarak jauh yang digerakkan oleh operator berbasis lahan dan digunakan hanya untuk mengumpulkan dan menghilangkan biomasa. Kelas B adalah unit data dan sensor enable dengan kemampuan perencanaan misi, di mana Aqua Drones dapat mengatur atau mengelola area tertentu untuk pembersihan otonom. Cleantech Infra. Cleantech Infra memiliki misi untuk membersihkan lingkungan dengan teknologi terbaik. Mereka memproduksi beberapa peralatan untuk kebersihan lingkungan, termasuk sampah di perairan. Alat yang telah diproduksi dapat digunakan untuk mengumpulkan sampah yang mengapung, seperti plastik, botol, tumbuhan pengganggu, dan lainnya. Gerbang di kedua sisi kapal mengarahkan sampah menuju konveyor dan kemudian masuk ke perangkap material. Konveyor memindahkan limbah ke area penyimpanan pada alat berat. Setelah sampah terkumpul, konveyor mentransfer limbah ke truk sampah. Kapasitas penyimpanan kapal ini berkisar antara 10–20 meter kubik. Sea Hunter Pro. Sea Hunter Pro adalah model lanjutan dari Sea Hunter. Fitur utamanya adalah kabin tertutup, sistem konveyor pembersih laut, dan sistem hidraulik yang ditingkatkan. Sea Hunter Pro adalah perahu kerja dengan struktur komposit yang diperkuat untuk menjalankan tugas berat. Kapal ini akan mengumpulkan sampah di perairan dengan menggunakan sistem konveyor yang telah mereka kembangkan. Dua lengan penyapu yang berputar cepat mengarahkan semua sampah laut ke konveyor pengumpulan sampah utama. Konveyor pengumpulan sampah utama dapat digunakan untuk mengambil puing-puing yang mengambang seperti plastik, sampah, ganggang, dan cabang pohon. Sea Hunter Pro dapat dengan mudah diangkut dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan truk. Semua konveyor pembersih laut ini terbuat dari 5083 series marine grade aluminium. Diharapkan, kapal ini mampu membantu menangani banyaknya sampah di lautan atau di perairan manapun. Seabin Project. Seabin merupakan sebuah alat seperti tempat sampah terapung yang berfungsi untuk menyaring air dari sampah. Sistem kerja alat ini adalah dengan menarik air dari bagian atas, kemudian dipompa keluar dari bawah. Dan kemudian, alat ini menyaring puing-puing, sampah, dan oli dengan filter di tengahnya. Filter yang digunakan adalah jaring halus yang terbuat dari plastik polipropilin. Dengan filter ini, alat ini mampu menangkap plastik mikro hingga berukuran 2 mm. Pihak pengembang alat ini
telah mengembangkan filter menggunakan jaring yang lebih halus, di mana nantinya alat ini mampu menangkap serat mikro sehingga filtrasi akan lebih baik. Sebin sudah mulai dipasarkan dengan harga €3.300. Biaya perawatan utamanya adalah listrik untuk menjalankan pompa yang menggunakan 500 watt dan hanya menarik arus 4 ampere, yang berarti konsumsi energinya cukup rendah. Wah, semoga dengan beragam penemuan tadi kita dapat mengurangi sampah di lautan dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Like jika Anda menyukai video ini, tuliskan komentar mengenai pendapatmu tentang teknologi ini. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai teknologi masa depan lainnya. See ya!